Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ramadana dari Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan Keilmuan, yaitu paragraf deskripsi. Bahasan yang pertama ialah definisi paragraf deskripsi. Definisi paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan pengalaman semua panca indera dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Tujuan dari paragraf ini adalah untuk memberikan perincian atau detail tentang suatu objek sehingga pembaca atau pendengar seakan-akan ikut melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami apa yang dideskripsikan. Berikut adalah contoh dari paragraf deskripsi. Yang kedua ialah unsur-unsur paragraf deskripsi. Unsur-unsur paragraf deskripsi yang pertama ialah isi. Dalam paragraf deskripsi, isi merupakan aspek penilaian. Isi mencakup topik dan urutan pengembangannya. Sebuah topik dapat bersumber dari pengalaman, pengetahuan, imajinasi, pendapat, serta fakta. Isi paragraf yang baik harus memperlihatkan urutan pengembangan yang cukup mendetail serta disusun dengan cermat dan logis. Dengan demikian, susunan paragraf menjadi teratur dan penulis tidak keluar dari sasaran yang telah dirumuskan. Yang kedua adalah organisasi kalimat. Dalam paragraf, organisasi kalimat perlu diperhatikan. Organisasi isi atau organisasi kalimat dalam paragraf adalah mengolah bahan, mengaturnya, mengembangkannya, serta menyusunnya dalam struktur yang logis. Organisasi isi yang baik harus memperhatikan kohesi dan koherensi. Kohesi dapat terlihat melalui penyusunan atau hubungan kalimat yang logis. Hubungan pikiran-pikiran yang ada dalam paragraf menjadi satu padu, utuh, dan kompak. Koherensi terlihat apabila kalimat yang satu dengan yang lain jelas menunjukkan hubungan timbal balik yang logis serta jelas membahas satu gagasan utama. Yang ketiga ialah diksi atau pilihan kata. Dalam paragraf deskripsi, diksi membuat karangan lebih menarik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu, seperti yang diharapkan. Yang keempat ialah impresionisme. Paragraf deskripsi impresionisme memperlihatkan dua hal. Pertama, adanya objek yang dilukiskan. Objek yang dilukiskan itu bersumber dari pengalaman, pengamatan, imajinasi, dan sebagainya. Yang kedua, adanya rincian terhadap objek yang dilukiskan. Rincian tersebut dapat berupa detail-detail sebuah objek. Jadi jelaslah bahwa suatu objek yang ingin dilukiskan haruslah memiliki rincian yang dipandang menonjol mengenai objek itu. Rincian terhadap objek tersebut dapat membedakan antara objek yang dilukiskan dengan objek lainnya. Dengan demikian, paragraf deskripsi tersebut akan terlihat menarik. Yang ketiga ialah macam-macam paragraf deskripsi. Macam-macam paragraf deskripsi yang pertama ialah paragraf deskripsi spasial, adalah paragraf yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar ruang tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Yang kedua, paragraf deskripsi objektif adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitasnya secara apa adanya sehingga pembaca dapat membayangkan keadaannya. Apabila objek yang dilukiskan itu adalah seseorang, perinciannya dapat dilakukan terhadap aspek fisik maupun aspek rohaninya. Aspek rohani meliputi perasaan, watak, bakat, peranannya dalam suatu bidang, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh dari paragraf deskripsi spasial. Selanjutnya adalah contoh dari paragraf deskripsi objektif. Yang keempat ialah ciri-ciri dari paragraf deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu, sehingga dalam membuat paragraf deskripsi harus dijelaskan dengan terperinci dan jelas apa yang akan dideskripsikan.
Yang kedua, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan indera. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri apa yang kita ceritakan. Yang kelima, langkah-langkah menulis paragraf deskripsi. Langkah-langkah menulis paragraf deskripsi yang pertama ialah menentukan tema. Menentukan tema pada kegiatan ini yang mula-mula dilakukan jika menulis suatu karangan ialah menentukan tema. Hal ini berarti bahwa harus ditentukan apa yang dibahas dalam tulisan. Tema adalah gagasan pokok yang hendak disampaikan di dalam penulisan. Yang kedua ialah menetapkan tujuan penulisan. Pada langkah ini, setiap penulis harus mengungkapkan dengan jelas tujuan penulisan yang akan dilaksanakannya. Perumusan tujuan penulisan sangat penting dan harus ditentukan lebih dahulu karena hal ini merupakan titik tolak dalam seluruh kegiatan menulis selanjutnya. Yang ketiga ialah mengumpulkan bahan. Pada waktu pemilihan dan membatasi topik, kita hendaknya sudah memperkirakan kemungkinan mendapatkan bahan. Dengan membatasi topik, maka kita pun sebetulnya telah memusatkan perhatian pada topik yang terbatas itu, serta mengumpulkan bahan yang khusus pula. Bahan penulisan ini dapat dikumpulkan pada tahap pra-penulisan dan dapat pula pada waktu penulisan berlangsung. Yang keempat ialah membuat kerangka karangan. Agar organisasi karangan dapat ditentukan sebelumnya, kita harus menyusun kerangka karangan. Menyusun kerangka karangan merupakan satu cara untuk menyusun suatu rangkaian yang jelas dan terstruktur yang teratur dari karangan yang akan ditulis. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang dapat digunakan sebagai garis besarnya dalam mengarang. Kerangka karangan juga menjamin penulis dalam ide secara logis dan teratur. Yang kelima ialah mengembangkan kerangka karangan. Pada langkah ini, penulis mengembangkan kerangka karangan menjadi suatu karangan atau tulisan yang utuh. Dan yang terakhir ialah merevisi karangan. Pada langkah ini, meneliti secara menyeluruh mengenai ejaan.